Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn ya. Tema atau judul games kali ini adalah cintanya yang terpendam ya, atau cinta yang belum terungkap. Kenapa dan siapakah dirinya ataukah kamu yang belum memendam, yang masih memendam rasa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Capricorn, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Capricorn, cinta yang terpendam. Capricorn, Capricorn, Capricorn. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu atau dirinya yang masih memendam rasa. Oke, di sini ada The Devil. Wah, ada cinta segitiga di sini. Capricorn. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu suka dia, ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Bisa energinya pun terbolak-terbalik. Dia merasa bahwa kamu tuh udah mempunyai pasangan, saya naksir kamu Capri, cuman kamu udah mempunyai pasangan, saya terlambat. Ataupun mungkin Capricorn, kamu yang suka dia, tetapi karena dia udah mempunyai pasangan, jadi kamu diam aja ya, terlambat. Dia merasa menyesal, kenapa saya nggak duluan, nggak bisa ungkapkan rasa saya ya karena saya kagum padamu tapi kamu udah menjadi milik orang gitu ya. Akhirnya ada kekecewaan dalam diri, kekecewaan dalam jiwanya, sangat-sangat sepi di mana dia mengharapkanmu. Ataupun mungkin kondisinya di sini kalian mempunyai rasa ya sama ya, tetapi ternyata sudah mempunyai pasangan, jadi dia nggak mau menjadi orang yang kedua, dia mau menjadi orang pertama di hatimu. Jadi dia memilih mundur ya, karena dia nggak mau mempunyai hubungan triparti, perselingkuhan gitu ya, ini dalam tanda kutip. Sehingga dia menolak cintamu, walaupun mungkin kondisinya dia sayang, senang sama kamu, suka, tetapi kan situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Sehingga mau tidak mau dia mengambil kesimpulan atau mengambil keputusan untuk mundur. Walaupun hanya maksudnya walaupun dia mengorbankan cintanya ya, tetapi hati atau jiwa selalu ada dirimu ya, nggak bisa move on tuh ya. Di sini ada Four of Cups, di mana dia memikirkanmu. Walaupun mungkin mulutnya berkata saya nggak suka kamu, saya udah cukup hubungan kita, ataupun mungkin kondisinya dia diam saja, dingin, tapi sebenarnya ada rasa yang sangat up dalam jiwa yang mana pusing, membuat dia pusing, stres karena ada tekanan, di mana dia menipu dirinya sendiri, tidak bisa mengungkapkan. Ini kan bicara tidak bisa mengungkapkan kan berarti kan apa ya, ada gejolak ya, sehingga hidupnya kayak macam stres ya. Kalau kita ada masalah itu kan pasti kita nggak nyaman kan. Nah sama, ibaratkan dia tidak jujur pada dirinya sendiri, sehingga akhirnya dia stres sendiri. Walaupun kondisinya di sini sudah ada berkat ya, dikasih makan, dikasih minum ya, tetapi kayak macam pikirannya tuh masih di mana gitu ya, seakan-akan sepi. Walaupun dia sudah mempunyai segalanya, tapi sepi. Kenapa? Karena pelengkapnya adalah dirimu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Eight of Pentacles, di mana ya untuk mengusir rasa bunda, rasa rindu kepadamu, ya dia fokuskan ke pekerjaan. Lebih fokus kerja. Kenapa? Kalau dia nggak kerja, ingat-ingat kamu, tambah stres lah dia, tambah pusing. Ya, jadi dia lebih fokus pada kerja dan kerja.
Ya memang saya lihat juga di sini orangnya pekerja keras, penuh dengan tanggung jawab. Jadi setidaknya dia alihkan pikiran itu ke kerja supaya jangan terlalu tertekan. Ya, dimana dia sebenarnya tuh ingin datang kepadamu ya. Di sini ada Knight of Cups ya, untuk menyerahkan hati cinta, tetapi dia belum ada keberanian. Ya, mungkin itu yang tadi saya bilang, mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ataupun mungkin kondisinya dia merasa kurang sehingga dia harus kerja dulu ya untuk memenuhi semua yang dia merasa kurang itu, dan dia datang untuk mempersembahkannya kepadamu, baik cinta dan finansial mungkin, karena dia tahu bahwa dia realistis orangnya, bahwa dia tahu bahwa saya datang kepadamu nih bukan hanya makan cinta, mempersembahkan nih loh cinta ya. Ya saya mau kasih makan kamu nasi gitu, ya itu perlu duit, makanya dia lagi berusaha untuk bekerja keras. Dan dimana pada suatu saat nanti, pada saat yang tepat, waktu dan saat yang tepat dia akan mempersembahkan itu untukmu. Ya, dimana saat ini dia perlu ketenangan dulu ya. Dia ada the Hierophant ya, dimana ya the Hierophant ini kan apa ya, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Mungkin dia masih ada luka batin di masa lalu, atau rasa ragu, rasa ketakutan, dimana dia belum berdamai dengan masa lalunya, sehingga dia mau berdamai dulu, menyiapkan fisik dan mentalnya baru ke kamu. Jangan sampai karena ada luka batin akhirnya merusak hubungan dengan orang baru. Dia takut itu. Makanya dia tahu bahwa oke, saya belum mapan, jangan harap saya mau datang kepadamu. Itu sama saja saya menghancurkanmu, atau bahkan cintaku bertepuk sebelah tangan dan akhirnya saya pun terluka. Dia mau enjoy, happy ya, dan menyembuhkan dulu luka batinnya, membenahi semua finansialnya baru datang. Dia lebih ingin dekat dengan semesta. Ya, mendapatkan kedamaian, dimana mungkin kondisi saat ini tuh banyak sampah-sampah duniawi dalam hatinya, dalam jiwanya, yang mungkin ya membuat hidupnya kalut ya, penuh dengan kekalutan ya. Jadi dia mau membersihkan itu, dia mau happy, dia nggak mau punya apa ya, beban juga, ataupun mungkin kondisinya pernah dia menyakitimu ya, kamu bisa menyesuaikan sehingga dia mau membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang baru untuk datang ke kamu dan berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan lagi. Energinya pasrah ya, tetapi ini memang apa, orangnya nggak ngoyo-ngoyo juga, orangnya kayak apa ya, pembawaannya memang tenang orangnya, sehingga tidak cepat atau tidak gegabah mengambil keputusan. Dia perlu kesiapan mental, fisik dan mental baru dia mengambil keputusan itu. Dan realisasi juga, ada action, yang mana mungkin kondisinya saat ini belum ya, jadi dia belum action, belum siap maksudnya gitu. Ada di sini Six of Pentacles, di mana dia berusaha untuk bisa menjadi berkat buat siapapun ya, terutama keluarga. Mungkin dia tulang punggung keluarga, sehingga dia bilang dalam hatinya ya, dia merasa bahwa oke, saya harus memulihkan dulu keuangan, membenahi dulu tanggung jawab saya di keluarga ya. Mungkin masih ada orang tua yang harus dia senangi, apa buat orang tua senang, ataupun mungkin kondisinya dia bantu adiknya sekolah ataupun apapun ya, baru dia kecinta. Jadi dia lebih banyak dalam tanda kutip punya beban ya, sehingga dan tanggung jawab ya, sehingga dia menduakan cintanya itu. Kenapa? Karena kalau macam contoh cinta, ada cinta, sedangkan kondisinya pas-pasan, terus kasihan dong orang tuanya terabaikan. Ya kan, nggak mungkin dia mau kasih makan kamu cuman modal cinta nggak kasih makan kan. Nah itu makanya dia mau mapan dulu, dia benahi dulu orang-orang yang terdekat, yaitu keluarga, baru habis itu dia kecinta. Ya, karena dia ingin adil ya, artinya ya setidaknya dia bisa menjadi orang yang berbakti pada keluarga, membantu keluarga, dan habis itu bisa membuatmu bahagia juga. Jangan malah ada yang nanti terabaikan, dia tidak mau seperti gitu. Oke, di sini ada The Hangman ya, makanya dia merasa hubungan ini kayak digantung ya, menggantung dirinya tuh kan kayak macam antara nggak jelas ya, antara mau maju salah, mundur pun salah. Tetapi ya dia berusaha untuk lebih tenang, karena tadi dia melihat dari sisi kekurangannya. Dia tidak mau ya, dimana dia mau
ya sudah, yang menderita saya aja nggak apa-apa ya. Yang penting orang-orang di sekeliling saya bahagia. Dia banyak kegalauan sebenarnya nih orang ya. Tetapi ya dia berusaha untuk bisa bijaksana, berpikir tenang, dan ya kalau bisa dia juga bisa mendapatkan sosok yang baik gitu, yang bisa mengerti akan dirinya dan kekurangannya. Dan dia berharap itu kamu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada Queen of Pentacles ya, dia menunggu ya, menunggu takdir semesta atau menunggu ya kamu datang kepadanya. Ataupun juga ya dia saat ini membenahi diri yang tadi saya bilang ya, baik finansial, baik penampilan ataupun apapun. Dan dia juga memperhatikanmu, mempelajari dirimu, karaktermu dari kejauhan. Jadi contoh ya, dia diam-diam tapi dia memperhatikanmu loh. Dia tunduk tapi matanya tuh lihat ke atas gitu ya, melihat, memandangimu gitu. Jadi penuh dengan kepalsuan, seakan-akan seolah-olah dia tuh nggak respect padamu, padahal sebenarnya dia sangat ingin tahu kamu tuh sedang apa, di mana, dan lagi berbuat apa. Kayak lagunya ini ya, Kangen Band ya. Ya itu, walaupun dalam diam dia memperhatikanmu dan ya berharap kamu bisa bahagia kalau seandainya nanti dia menjadi milikmu gitu. Karena dia nih orangnya takut ya, jangan sampai pasangannya nggak bahagia karena dirinya. Itu aja dia takut, karena ketidakmampuannya atau kekurangannya saat ini. Dia masih ingin happy, masih ingin up, masih ingin berbahagia, penuh dengan sukacita, menjadi berkat buat orang lain di sekelilingnya, baik keluarga ataupun orang pasangannya nanti. Ini banyak ini ya, kayak kalau dibilang dia rendah hati ya. Rendah hati ya karena saking rendah hatinya bisa berdampak ke rendah diri. Tetapi dia lebih ya, setidaknya saya rendah hati tapi ya rendah diri karena merasa kecil, merasa kurang ya. Tetapi dia berusaha untuk bisa mau bangkit gitu. Jangan sampai saya terlalu terpuruk gitu. Makanya dia lebih berserah tadi yang saya bilang kepada semesta, lebih mau mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih ingin ketenangan jiwa dibandingkan ngoyo-ngoyo akhirnya mendapatkan orang yang hanya membuat dia kecewa. Itu dia takut itu ya. Tuh ya, ada Knight of Cups di mana King of Cups, di mana dia melihatmu dari kejauhan, memandangimu, mempelajari karaktermu dari kejauhan ya, sama seperti Queen of Pentacles menantikan kamu ya, sambil mempelajari dan sambil juga dia membenahi diri. Wah, ini keren ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi denganmu ini ya, ataupun mungkin kamu yang memandangi dia dari kejauhan, jadi kamu bisa menyesuaikan, dimana bukan dia tidak menyukai, tidak mencintai, tetapi karena dia merasa belum pantas mendampingimu ya, jadi dia belum datang untuk mengutarakan isi hatinya. Dan pada saat dia sudah pantas, merasa pantas, dan dia melihat juga kamu sudah up ya, dan ya jangan sampai punya yang lain ya, pokoknya situasi dan kondisi bagus ya, dia datang kepadamu. Tetapi kalau seandainya pun kamu tidak bersamanya ya, dia hanya bisa mendoakanmu, yang semesta akan memberikan yang terbaik untukmu ya. Intinya dia mau damai-damai aja, nggak mau ribut ya. Apalagi kalau dibilang kamu sudah mempunyai pasangan, wah itu repot lagi. Mendingan saya terluka dibandingkan mendingan saya, dia tuh gini ya pemikirannya, mendingan saya yang terluka dibandingkan ada orang lain yang terluka. Dia nggak mau itu. Ini orangnya apa ya, kalau dibilang ikhlas juga ya, ikhlas apa ya kalau dibilang kayak orang sudah pasrah ya, berserah aja gitu. Semesta mau apa terhadapnya ya terserah, dia ikuti aja apa kata semesta. Karena tadi saya bilang dia udah terlanjur ada luka batin, sehingga dia kayak ibaratkan udah lelah. Kita kalau berlari ya, lari itu udah capek ya, udah saya sekarang jalan, saya udah nggak mampu lari. Saya mau jogging juga udah nggak bisa, udah jalan santai aja, udah pelan tapi pasti saya bisa sampai di tujuan. Intinya gitu. Dia sudah nggak mau berlari yang maraton ya, ibaratkan tenaganya udah habis, udah tertatih-tatih, udah nggak mampu ya. Syukur-syukur bisa sampai di finish, tetapi ya saya akan tetap berjalan, beraction, bergerak walaupun lambat. Tetapi saya tahu semesta akan membimbing saya, menuntun saya sampai ke finish. Nah itu, jadi dia nggak terlalu kayak saya harus jadi begini. Saya kalau memang semesta tahu bahwa kamu itu jodoh saya, berarti kamu nggak akan kemana, dia akan mendekatkan kamu kepada aku.
Tetapi kalau tidak, ya berarti kamu sudah mempunyai yang diberikan semesta yang terbaik untukmu, dan diriku juga ada yang sudah semesta berikan yang terbaik untukku nanti. Nah itu, dia lebih berpikir positif. Hanya doa yang bisa dia berikan kepadamu, ya. Oke, dan untuk koneksi nanti ya, saya mau ambil 3 kartu dulu. Dimana ungkapan kata, ya, apa yang ingin dia ungkapkan kepadamu. Di sini ada the Tower, di sini ada Ten of Pentacles, dan di sini ada Temperance, ya. Dimana dia ingin mengatakan bahwa aku ini udah hancur. Ibaratkan tadi ya, dia sudah lari maraton ya, dia udah nggak mampu. Aku ini udah hancur karena luka batinnya kan, karena ketidakmampuannya, baik dari sisi finansial ataupun dari sisi percaya diri. Tetapi saya berusaha untuk up. Untuk siapa? Untuk kamu. Kamu adalah sosok yang memotivasiku untuk bisa bangkit. Tetapi kalau kamu merasa bahwa saya ini tidak pantas untukmu, ya nggak apa-apa juga. Tetapi yakin kamu selalu ada di hatiku. Walaupun banyak kekurangan, tetapi saya yakinkan saya mau bertanggung jawab dan saya akan membahagiakanmu. Tetapi kalau tidak bersama maksudnya, ya saya hanya bisa mendoakanmu agar kamu bahagia bersama orang yang kamu cintai. Seperti gitu. Karena dia merasa dirinya kurang, ya, dan mau hidup nyaman. Ini orangnya kayak apa ya? Kalau dibilang sudah jatuh ke titik nol, ya. Ibaratkan dulu tuh mungkin dia kuat berlari, ya. Ibaratkan dia dulu kuat berlari, ya, banyak harta, banyak ini. Ternyata dia kondisinya pada saat dia jatuh mungkin terpuruk, nol, ya, nggak ada uang, nggak ada apa. Dia harus bangkit lagi. Makanya tadi saya bilang dia mau berusaha untuk lebih up lagi dari keterpurukannya, untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, terutama keluarga dan dirinya baru kecinta. Dia tidak mau membuat orang-orang di sekelilingnya menderita karena dirinya. Dia mau menjadi berkat, dia mau menjadi sumber kebahagiaan dari orang-orang. Ya, jadi dia kayak macam menduakan kebahagiaannya, yang penting orang lain bahagia. Dan itu dia berharap suatu saat nanti, pada saat seandainya waktu yang tepat semesta berikan orang yang dicintai atau orang yang mencintainya masuk dalam hidupnya, dia akan memberikan semuanya, baik cinta, kasih sayang, ketulusan, ya, untuk orang itu. Jadi dia mau cinta yang betul-betul nyata, cinta tanpa syarat, cinta yang abadi, cinta yang nyata. Jadi kalau ditanya kenapa dia belum datang kepadamu, ya, dia masih memendam rasa karena dia merasa belum pantas, ya. Jadi minder, dan dia tahu itu kelemahannya, sehingga dia mau memperbaiki. Dan semoga harapannya kamu bisa menjadi orang yang menemani dia nantinya. Itu harapannya. Kalau tidak, ya hanya bisa mendoakan, dan semoga kamu bisa tetap bersahabat bersamanya, walaupun tidak menjadi kekasih, tetapi jadi sahabat. Oke. Itu yang ingin dia katakan, ya. Jadi tetaplah menjadi diri sendiri, tetaplah berbahagia, karena kalau kamu berbahagia, dia pun ikut bahagia. Oke, dan untuk koneksi, ya, di sini dari zodiak saya ambil kartunya, ada Pisces, ada Leo, ada Virgo, ada Sagittarius. Sagittariusnya double, bagus nih Sagittarius. Pokoknya yang double itu energinya up, ya. Sagittarius. Wah, Leo juga nih. Wow, Gemini dan Libra, ya. Oke, dan untuk inisial, ya, kalian terkoneksi dengan ya. Oke, di sini ada huruf P, ada Q, ada C, ada T. Maaf berisik, ya, di luar anak-anak lagi bermain, ya.
Jadi maaf kalau berisik. Oke, saya ini dulu kartunya. Ada F, Z, R, H, Ki double ya, bagus. Pokoknya yang double up ya. N, B, bisa lihat nggak? Miring ya, tapi nggak apa-apa ya, semoga bisa terlihat ya. Ini saya sudah maksimal soalnya mengaturnya nih. Oke. Ada D, ada I, ada L, dan ada R. Oke ya, jadi untuk koneksi di sini ya, ada Pisces ya, dari zodiak ada Pisces, Leo, Virgo, Sagittarius, Leo, Gemini, dan Libra. Untuk inisial ada huruf P, Q, C, T, F, Z, R, H, Q, N, B, D, I, L, dan R ya. Yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Capricorn. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.